church stud, polishing my nails. I'm stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. Surrender of the Japanese. Believe me, ladies and gentlemen, it's a terrific sight as we stand here. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, pasukan udara sekutu menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Hal ini mendorong Jepang segera mengambil keputusan perang. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Besar Terauchi menyampaikan kepada tokoh pergerakan bahwa pemerintah kerajaan telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 yang pelaksanaannya dilakukan oleh PPKI. Namun, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, berita tersebut sampai di Indonesia dan terdengar oleh Sultan Syahrir. Lalu Sultan Syahrir segera memberitahukan kepada golongan muda. Assalamualaikum. Saya memiliki kabar yang menggembirakan untuk Anda. Tentang apa itu? Saya baru saja mendengar berita dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan besar untuk kita. Kesempatan bagaimana maksudnya? Ini adalah kesempatan kita untuk mengajukan kepada Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jangan sampai PPKI yang memproklamasikan negara kita. Memang mengapa jika PPKI yang memproklamirkan Bu? PPKI adalah badan pendukung Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan negara kita sendiri. Betul, mari besok kita bertemu Soekarno dan Bung Hatta. Keesokan harinya, gelar pesawat Sultan Syahrir dan Rikama tiba di kediaman Soekarno di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil rapat golongan muda. Ada perlu apa saudara-saudaraku datang kemari? Jadi begini Bu, kami mendengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kami golongan muda sudah bersepakat agar Bung segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ini saudara-saudara, kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan ini. Hal ini perlu dibahas dalam sidang PPKI. Kita tidak bisa membahas pada rapat PPKI karena PPKI adalah badan bentukan Jepang dan kita harus meraih kemerdekaan dengan usaha kita sendiri. Baiklah kalau begitu, saya meminta waktu untuk membahas hal ini dengan golongan tua. Baiklah Bu, kalau begitu kami mohon. Setelah golongan muda meninggalkan kediaman Bung Karno, kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Mereka berpikir bahwa golongan muda masih memiliki cara berpikir yang pendek, jadi mereka memutuskan untuk tetap menunggu sidang PPKI dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi golongan muda tidak putus asa. Mereka menyusun strategi agar Soekarno dan Muhammad Hatta tetap segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Ada apa nih? Apa tujuan kalian membawa kami kemari? Maaf atas kelanjangan kami Bu, tapi ini demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Tujuan kami ke sini adalah untuk membicarakan kembali tentang kemerdekaan. Bukankah Soekarno sudah mengatakan bahwa ini akan dibahas pada sidang PPKI? Kenapa harus menunggu sidang PPKI? PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita ingin memproklamasikan kemerdekaan negara kita sendiri tanpa bantuan dari Jepang. Benar, tapi
kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita masih butuh bantuan dari Jepang. Bagaimana jika itu hanya janji manis belaka? Apa yang harus kita lakukan? Saya tahu pertimbangan kalian tentang proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan hal ini dengan baik, tapi kami yakin kita bisa bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bu. Lagi pula, pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang. Baiklah, saya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa bantuan dari Jepang. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, anggota golongan tua dan golongan muda ke Jakarta untuk menyusun rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah teks proklamasi disusun, selanjutnya teks ini diketik oleh Sayuti Melik dan bendera bangsa Indonesia dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Soekarno. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.